Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan balik dengan cara yang tidak pernah terfikirkan olehmu saat kamu lakukan hal ini. Ya. Nah, jadi sekarang apa yang kita lakukan setelah perpisahan itu terjadi? Ngejar-ngejar mantan. Datang ke rumahnya dan kita diusir. Ya. Menunggu di depan rumahnya, berharap bisa ketemu mantan ketika dia pulang kerja atau berangkat kerja, dan ternyata kita tidak pernah menemukannya. Karena apa? Karena ya mantan sudah di briefing duluan tuh. Melihat ada kita nongkrong di depan rumahnya, orang tuanya telepon, sudah nggak usah pulang ke rumah, di depan ada kita ya. Kita nunggui di depan tempat kerjanya dan mantan pindah tempat kerja. Kita buat akun media sosial yang baru, begitu mantan tahu langsung dia blokir dan seterusnya. Artinya sesungguhnya pada saat ini kita pun sudah merasakan dan kita sudah tahu bahwa semua usaha kita untuk ngejar-ngejar mantan semuanya sia-sia. Nah, jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan. Kalau kita yang ngejar-ngejar mantan, maka mantan semakin menjauh. Ya. Maka kalau ingin mantan balik kepada kita, maka jangan kita yang ngejar-ngejar mantan. Tapi biarkan mantan yang datang ngejar-ngejar untuk minta balik bersama kita lagi, ya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Kan selalu pertanyaannya itu. Jadi kita selalu berpikir yang bisa kita lakukan itu adalah tadi nunggui mantan, berusaha ketemu dengan mantan, ya, bertanya tentang mantan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, mencari informasi tentang mantan. Nah, kita berpikir bahwa itu adalah usaha, itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Sehingga waktu kita setiap hari begitu banyak yang terbuang percuma, cuman memikirkan cara agar bisa bicara dengan mantan, agar bisa ketemu dengan mantan. Padahal kalaupun kita bisa ketemu dengan dia, bicara dengan dia, kalau hatinya sudah tidak menginginkan kita, ya tetap saja kita akan ditolak oleh mantan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, kita menyadari betul bahwa yang namanya hati manusia itu tidak bisa dipaksakan untuk mencintai ataupun membenci, ya, oleh manusia yang lain. Banyak kok kita lihat orang tua yang tidak menginginkan seseorang untuk bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya orang tuanya tidak hanya request, tetapi juga memaksakan kehendaknya kepada anaknya tadi. Tapi kemudian anaknya tetap sembunyi-sembunyi untuk bisa bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Begitu juga dengan hati mantan. Mau kita paksa bagaimanapun, ketika dia memang sudah tidak menginginkan kita, ya yang terjadi cuma seperti itu saja. Ketemu, bertengkar. Bicara, bertengkar. Teleponan, bertengkar. Chatting, bertengkar. Dan seterusnya.
Maka sekarang kalau memang kita sudah merasakan bahwa mantan betul-betul sudah tidak menginginkan kita, hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia hanya dengan kehendak Allah. Maka itu yang harus kita lakukan. Saya selalu bilang tuh ke adik-adik itu, kalau Anda mencintai seseorang, jangan tergesa-gesa mendatangi orangnya. Jangan tergesa-gesa mendatangi orang tuanya. Karena kalau Anda tergesa-gesa nemui orang tuanya, nemui orangnya, maka siap-siaplah untuk ditolak dan kecewa. Tetapi ketika Anda mencintai seseorang, Anda harus segera datang kepada Yang Maha Pencipta orang yang kita cintai itu, kepada Yang Maha menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita harus datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hati manusia, mau dia sebenci apapun kepada kita, Allah balikkan, maka hati itu akan jadi mencintai. Begitu juga sebaliknya. Ya. Secinta apapun seseorang, hatinya Allah balikkan, maka dia akan jadi membenci. Maka itu jawaban kenapa ada begitu banyak orang yang hari ini saling mencintai, 2-3 bulan ke depan mereka berpisah dan jadi saling membenci. Bahkan bencinya itu benci banget, berlebihan. Dan sebaliknya, hari ini saling membenci, tidak taunya beberapa tahun kemudian menikah. Ya, maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Dan jika engkau membenci seseorang, bencilah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, maka sekarang kalau mantan sudah betul-betul tidak mau dengan kita dan kita betul-betul mau dengan mantan, jelaskan apa yang harus kita lakukan. Mendekat kepada Allah, minta kepada Allah. Dan itu artinya yang harus kita tingkatkan adalah ketakwaan kita. Banyak orang ketika menginginkan sesuatu jadi rajin sholatnya, tetapi setelah apa yang dia dapatkan bisa dia miliki, apa yang dia harapkan sekarang betul-betul jadi miliknya, sholatnya lupa. Ya, ada orang yang ketika berpisah dengan orang yang sangat dia cintai, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, dan seterusnya. Tetapi begitu orang yang dia cintai sudah berhasil dia dapatkan, ibadahnya jadi lepas. Ya. Nah, maka sekarang kalau kita memang menginginkan mantan kembali kepada Allah, ya, kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Jika selama ini kita termasuk orang yang masih lalai sholatnya, ya, sholatnya masih kadang sholat, kadang tidak. Kadang kalau laki-laki sholatnya cuma seminggu sekali ketika sholat Jumat, ya, itu diperbaiki. Dan kita berjanji kepada Allah, jika mantan kembali kepada kita, maka kita tidak akan pernah berubah di dalam ketakwaan kita. Kita justru akan semakin bertakwa
dan akan terus mendekat kepada Allah. Begitu juga jika ternyata mantan bukanlah jodoh kita, itu tidak akan merubah apapun pada diri kita. Kita akan terus bertakwa kepada Allah. Nah, maka ketika yang kita lakukan sekarang adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah, maka apa yang menjadi kebutuhan kita akan Allah cukupkan, akan Allah berikan solusi dengan jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, maka kita diajarkan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri, yang pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka insya Allah, ya, kalau perpisahan itu terjadi dan kita memilih untuk mendekat kepada Allah daripada kita menghabiskan waktu untuk jungkir balik ngejar-ngejar mantan, maka insya Allah mantan akan kembali dengan jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tapi kalau kita lebih memilih untuk jungkir balik ngejar-ngejar mantan dan melupakan ibadah kita, maka mantan tidak akan pernah menoleh lagi kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.